Pocong sawah. Di beberapa desa persawahan Banyuwangi, sawah bukan hanya tempat untuk petani bekerja, tapi juga sebuah ruang hidup yang menyatu dengan keseharian warga. Sejak subuh hingga senja, petani keluar masuk pematang, menanam, mencabut gulma, atau sekadar memeriksa air. Namun ketika matahari tenggelam dan kabut mulai turun dari perbukitan, sawah berubah menjadi tempat yang dihindari. Banyak petani sepuh meyakini bahwa sawah tidak pernah benar-benar kosong. Ada waktu-waktu tertentu ketika pematang terasa berat untuk dilalui, seolah ada sesuatu yang berdiri di sana, meski tidak terlihat jelas. Karena itu, mereka jarang pulang terlalu malam dari sawah. Cerita tentang keberadaan pocong di sawah mulai sering terdengar dari orang-orang yang terpaksa pulang setelah Isya. Bukan cerita tentang sosok yang mengejar atau menakut-nakuti, melainkan tentang sesuatu yang berdiri diam di pematang, memandangi hamparan padi yang gelap. Awalnya, cerita-cerita itu hanya dianggap angin lalu, sampai satu musim tanam. Beberapa sawah di satu wilayah mengalami gagal panen bersamaan, dan semuanya memiliki cerita yang serupa. Menurut cerita yang beredar, pocong itu tidak muncul tiba-tiba. Ia terlihat ketika malam benar-benar tenang, tidak ada angin, ataupun suara serangga yang keras. Hanya langkah kaki yang menjejak di tanah basah. Beberapa petani mengaku melihat sosok putih berdiri di ujung pematang. Kadang seperti melompat pelan, kadang hanya diam. Sosok itu tidak mendekat dan tidak menghilang dengan cepat. Sosok itu seolah sedang menunggu atau sekadar memastikan sesuatu. Yang membuat cerita ini berbeda dari kisah pocong pada umumnya adalah sikapnya. Sosok itu tidak menimbulkan rasa takut yang meledak-ledak. Justru yang dirasakan adalah perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan, seperti sedang diawasi dari kejauhan. Sebagian petani memilih berhenti berjalan dan menunggu. Sebagian lagi memutar arah tanpa menoleh lagi. Tidak ada yang berani mendekat. Keesokan harinya, sawah yang pernah dilalui oleh sosok pocong itu sering menunjukkan tanda-tanda aneh. Padi terlihat menguning sebelum waktunya, batangnya rapuh, atau terserang hama secara tidak wajar. Seiring berjalannya waktu, warga mulai menyadari sebuah pola. Setiap kali sosok itu terlihat di pematang, sawah di sekitarnya hampir selalu mengalami masalah. Panen yang biasanya cukup berubah merugi. Benih yang ditanam tumbuh tidak seragam. Air irigasi seperti tidak masuk mengaliri sawah. Para sesepuh desa mulai mengaitkan hal ini dengan cerita lama tentang seorang petani yang meninggal bertahun-tahun silam. Konon, orang itu wafat di sawah karena kelelahan dan sakit mendadak. Pemakamannya dilakukan terburu-buru, tanpa prosesi yang dianggap lengkap oleh adat setempat. Dalam kepercayaan lama, arwah yang meninggal dengan urusan dunia yang belum selesai bisa terikat pada tempat terakhir. Ia menggantungkan hidupnya. Sawah dalam hal ini bukan sekadar lahan, melainkan sumber kehidupan warga. Pocong yang terlihat di pematang diyakini bukan sosok yang ingin menakut-nakuti. Ia hanya kembali ke tempat yang dulu menjadi dunianya, membawa ketidakseimbangan yang memengaruhi alam di sekitarnya. Setelah beberapa musim gagal panen, warga mulai melakukan berbagai cara. Ada yang menggelar doa bersama di sawah, ada yang mengundang tokoh agama, dan ada pula yang mengikuti saran orang tua untuk tidak melewati pematang tertentu saat malam dan selalu mengucap permisi ketika terpaksa melintas. Beberapa sawah mulai membaik setelah dilakukan doa dan sedekah bumi. Namun tidak semuanya. Ada satu petak sawah yang tetap bermasalah, seolah menolak untuk kembali subur. Petani yang menggarap sawah itu akhirnya memilih mengosongkannya sementara, tidak ditanami ataupun dilalui saat malam hari. Anehnya, sejak sawah itu dibiarkan istirahat, penampakan pocong di wilayah tersebut mulai jarang terdengar lagi. Bagi warga, hal ini menguatkan keyakinan bahwa ada sesuatu yang perlu dihormati, bukan dilawan. Hingga sekarang, cerita pocong sawah Banyuwangi tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak selalu diceritakan dengan nada takut, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa sawah bukan hanya tempat bekerja, tapi juga bagian dari keseimbangan hidup manusia dan alam. Para petani muda mungkin tidak semuanya percaya,
Namun mereka tetap mengikuti kebiasaan lama, pulang sebelum larut, tidak bercanda berlebihan di pematang, dan menjaga sikap saat berada di sawah. Karena bagi warga setempat, pocong di sawah bukan sekadar hantu. Ia adalah simbol dari sesuatu yang terabaikan, baik itu adat, alam, atau penghormatan terhadap mereka yang pernah hidup dari tanah yang sama. Dan selama sawah masih digarap, selama malam masih turun dengan sunyi di Banyuwangi, cerita itu akan tetap diceritakan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk diingat.